salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Patricia Tanialori, NIM 2022-110068 dari kelas pagi B semester 7. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu mata kuliah, Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, SMH. Saya mahasiswa dari program studi ilmu hukum Fakultas Hukum, Sosial dan Humaniora, Universitas Flores. Di sini saya akan membahas tentang aliran filsafat hukum. Aliran yang akan saya analisis adalah hukum kodrat atau hukum alam. Mari kita simak bersama. Aliran filsafat hukum tentang hukum kodrat atau hukum alam berpandangan bahwa hukum pada hakikatnya tidak hanya merupakan hasil buatan manusia atau keputusan penguasa, melainkan bersumber dari kodrat manusia itu sendiri, dari akal budi dan dari tatanan moral yang bersifat universal. Hukum dianggap telah ada sebelum negara dan undang-undang dibentuk, sehingga keberlakuannya tidak bergantung sepenuhnya pada kehendak manusia. Karena itu, hukum memiliki dimensi moral yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pandangan hukum kodrat, keadilan merupakan inti dari hukum. Suatu aturan hanya dapat disebut sebagai hukum apabila mencerminkan nilai keadilan dan kebaikan. Apabila hukum positif yang dibuat oleh negara bertentangan dengan keadilan atau melanggar martabat manusia, maka hukum tersebut dianggap tidak sah secara moral. Pandangan ini sering dirumuskan dalam ungkapan bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Aliran ini juga menegaskan hubungan yang erat antara hukum dan moral. Hukum tidak boleh netral terhadap nilai, karena tugas hukum adalah mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan adil. Oleh sebab itu, hukum harus selaras dengan nilai moral yang hidup dalam kodrat manusia, seperti kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama. Tujuan utama hukum menurut aliran hukum kodrat adalah mewujudkan keadilan dan kebaikan bersama. Hukum berfungsi melindungi martabat manusia, serta menjamin hak-hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia sejak lahir. Hak-hak tersebut tidak diberikan oleh negara, melainkan diakui dan dilindungi oleh negara, sehingga negara tidak boleh mencabutnya secara sewenang-wenang. Pemikiran hukum kodrat dipengaruhi oleh seorang filsuf yang bernama Aristoteles sebagai bapak teori hukum alam yang lahir pada tahun 348 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 322 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa apa yang adil menurut alam tidak selalu sama dengan apa yang adil menurut hukum. Karena hal itu tidak bergantung pada keputusan atau hukum dari satu kelompok orang tertentu seperti para pembuat hukum. Jadi masalah yang diangkat dari aliran filsafat hukum tersebut adalah kasus Nenek Asyani dan krisis keadilan substantif, salah satu contoh kasus yang paling mencolok dan sering dibahas di Indonesia, yang secara kuat menyoroti ketegangan antara hukum positif yang kaku dan tuntutan hukum alam akan keadilan substantif adalah kasus Nenek Asyani. Contoh kasusnya, pada tahun 2015 seorang nenek bernama Asyani di Situbondo, Jawa Timur, dituduh mencuri beberapa batang kayu jati milik perhutani. Nenek Asyani bersikeras bahwa kayu tersebut berasal dari lahannya sendiri dan sudah lama ditebang. Meskipun demikian, proses hukum positif berjalan dan pengadilan menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan. Relevansi hukum alam dari perspektif hukum positif murni Nenek Asyani mungkin melanggar pasal-pasal tertentu tentang pencurian atau penebangan liar. Namun, putusan ini menimbulkan kegemparan dan rasa ketidakadilan yang mendalam di masyarakat luas. Reaksi publik yang kuat ini berakar pada prinsip hukum alam, yaitu adanya rasa keadilan universal bahwa menghukum seorang nenek tua yang miskin karena dahan kayu, sementara mungkin banyak kasus korupsi besar yang tidak tersentuh, adalah tindakan yang tidak adil secara moral. Hukum alam menuntut keadilan substantif atau keadilan yang sesungguhnya, yang dalam kasus ini seolah-olah dikesampingkan demi kepastian hukum formal. Para hakim dan penegak hukum pada akhirnya didorong oleh tekanan publik yang merefleksikan nilai-nilai moral kodrati ini untuk mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melampaui sekedar bunyi pasal, deskripsi kasus menggunakan 5W1H.
Apa yang terjadi dalam kasus Nenek Asyani? Yang terjadi adalah perkara hukum pidana berupa tuduhan pencurian kayu jati terhadap Nenek Asyani. Ia dituduh mengambil beberapa batang kayu jati milik perhutani, meskipun ia menyatakan bahwa kayu tersebut berasal dari lahannya sendiri dan telah ditebang sejak lama. Siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus ini? Pihak yang terlibat meliputi Nenek Asyani sebagai terdakwa, Perum Perhutani sebagai pihak pelapor, serta aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang menangani perkara tersebut. Selain itu, masyarakat luas juga terlibat secara tidak langsung melalui reaksi dan kritik terhadap putusan pengadilan. Kapan kasus Nenek Asyani terjadi dan diputus? Kasus ini terjadi dan diproses secara hukum pada tahun 2015 dengan putusan pengadilan dijatuhkan pada tahun yang sama. Di mana kasus Nenek Asyani terjadi? Kasus ini terjadi di Situbondo, Jawa Timur, khususnya di wilayah yang berada dalam atau berbatasan dengan kawasan hutan yang dikelola oleh perhutani. Mengapa kasus ini menimbulkan polemik dan kritik dari masyarakat? Kasus ini menimbulkan polemik karena meskipun secara hukum positif, Nenek Asyani dianggap melanggar aturan pidana. Namun secara keadilan substantif dan moral, masyarakat menilai putusan tersebut tidak adil. Faktor usia lanjut, kondisi ekonomi, serta kecilnya kerugian dibandingkan dengan banyaknya kejahatan besar yang tidak tersentuh hukum, membuat kasus ini dianggap bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bagaimana proses dan hasil penyelesaian kasus Nenek Asyani? Kasus ini diproses melalui mekanisme hukum formal, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Hakim menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan sehingga Nenek Asyani tidak harus menjalani hukuman penjara. Namun, proses tersebut tetap memicu kritik luas karena dinilai lebih menekankan kepastian hukum formal dibandingkan keadilan substantif. Uraian dan analisis pendapat pemikiran hukum kodrat menurut Aristoteles yang membedakan antara adil menurut alam dan adil menurut hukum menemukan konteks nyata dalam kasus Nenek Asyani. Dari sisi hukum positif, putusan pengadilan yang menjatuhkan vonis penjara adalah konsisten dengan bunyi pasal tentang pencurian dan penebangan liar. Ia memastikan kepastian hukum formal, di mana aturan yang ada harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Namun, dari perspektif hukum alam Aristoteles, hal ini menunjukkan ketegangan mendasar. Adil menurut hukum tidak selaras dengan adil menurut alam. Aristoteles berpendapat bahwa adil menurut alam adalah nilai universal yang tidak bergantung pada keputusan manusia atau peraturan tertentu. Dalam kasus ini, nilai universal tersebut adalah rasa balas kasihan dan keadilan substantif terhadap seorang nenek tua miskin yang hanya mengambil kayu untuk kebutuhan hidup. Sementara, kasus korupsi yang lebih merusak masyarakat seringkali tidak mendapatkan tindakan tegas. Reaksi publik yang kuat bukanlah sekedar emosi semata, melainkan cerminan kesadaran akan nilai-nilai kodrati yang terabaikan oleh hukum positif. Demikian pemaparan yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.